Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan MPLS untuk yang hari kedua ini dengan insya Allah sehat, aman dan nyaman. Pada kesempatan kali ini kalian akan mengetahui tentang kebudayaan atau tradisi yang ada di sekolah kalian yang baru yaitu SMK Negeri 1 Wonosobo, dengan harapan ketika kalian telah mengetahui tentang tradisi dan budaya SMK Negeri 1 Wonosobo, maka diharapkan kalian tidak kaget dan dapat mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Kita mulai saja atau mungkin pengenalan terlebih dahulu yang menjadi dasar dari adanya budaya, adanya tradisi yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Wonosobo itu adalah visi dan misi dari SMK Negeri 1 Wonosobo. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kemarin tentang visi dan misi, itulah yang menjadi dasar kebudayaan-kebudayaan atau tradisi untuk atau dengan tujuan untuk mencapai apa yang menjadi visi dan misi SMK Negeri 1 Wonosobo. Nah, yang Bapak tampilkan ini hanya tambahan dari alasan-alasan di mana eh, yang diupayakan menjadi dasar, menjadi dasar adanya tradisi dan budaya di SMK Negeri 1 Wonosobo. Ya, langsung saja kita mulai ya. Ada budaya atau tradisi apa saja di SMK Negeri 1 Wonosobo yang mungkin juga tidak begitu berbeda ya dengan yang sudah kalian laksanakan di eh, SMP dulu. Yang pertama adalah budaya tertib, asas dan aturan. Di SMP saya yakin pasti juga ada seperti itu ya, untuk tertib asas ada aturannya juga pasti ada di situ. Cuma di SMK Negeri 1 Wonosobo mungkin lebih dioptimalkan lagi. Dan aturan tersebut tidak cuma mengikat kalian sebagai peserta didik, tapi juga mengikat kami sebagai pendidik atau guru, kemudian eh, tenaga kependidikan, bahkan juga segala aktivitas yang ada di SMK Negeri 1 Wonosobo. Jadi asas-asas, aturan-aturan itu selalu ada di segala kegiatan SMK Negeri 1 Wonosobo. Mungkin sebagai contoh ya, di kegiatan MPLS ini juga sama. Kalian di kegiatan MPLS itu kalian tidak diizinkan untuk tatap muka, tapi harus melalui daring. Itu juga salah satu contoh aturan yang harus dilaksanakan dan harus diikuti di SMK Negeri 1 Wonosobo. Dan hal-hal yang lain, mungkin kalau di Sarpras itu ada pengadaan barang, ada pengelolaan barang, perawatan, kemudian ada penghapusan dan sebagainya, itu pun juga ada aturannya. Dalam mungkin kesiswaan, dalam pengelolaan OSIS, pengelolaan ekstrakurikuler, itu juga sama, ada asas dan aturan yang harus ditaati. Maka budaya tertib aturan atau asas itu ada di SMK Negeri 1 Wonosobo dan mengikat tidak cuma kalian peserta didik, tapi juga pendidik, tenaga kependidikan dan segala aktivitas di SMK Negeri 1 Wonosobo. Asas-asas tersebut biasa mungkin kalian lebih kenal dengan nama standar operasional prosedur atau SOP. Nah, di sini Bapak hanya memberikan satu contoh sebagai gambaran dan persiapan bagi kalian ketika nanti kalian sudah diizinkan untuk tatap muka, yaitu asas atau aturan ketika kalian akan memasuki wilayah sekolahan atau berangkat ke sekolah menggunakan kendaraan pribadi. Yang pertama, harus melaporkan atau lapor kepada Satpam dengan menunjukkan SIM dan juga STNK kendaraan. Kemudian setelah itu nanti Satpam atau keamanan akan mendata nomor polisi dari kendaraan kalian dan juga SIM kalian. Sehingga nanti setelah didata oleh keamanan, nanti kalian akan mendapatkan stiker
stiker tertib lalu lintas SMK Negeri 1 Wonosobo yang nantinya wajib bagi kalian untuk ditempel di kendaraan kalian masing-masing yang sudah didaftarkan tersebut. Karena kalau melanggar asas ini tentu saja pasti ada konsekuensinya, dan yang selama ini telah diterapkan di SMK Negeri 1 Wonosobo, ketika melanggar aturan ini maka konsekuensinya adalah kendaraan yang digunakan akan dikempeskan bannya, sehingga kalau kalian mengikuti aturan atau asas ini maka kalian bisa aman membawa kendaraan kalian untuk transportasi pulang dan berangkat ke sekolah. Kemudian yang selanjutnya, yang budaya yang kedua yang ada di SMK Negeri 1 Wonosobo adalah budaya cinta lingkungan. Saya yakin pasti di SMP kalian pun juga ada budaya cinta lingkungan. Mungkin kalau di sini lebih ditonjolkan kembali atau ditonjolkan lagi, dikarenakan SMK Negeri 1 Wonosobo telah mendapat pengakuan bahwa SMK Negeri 1 Wonosobo itu adalah sekolah adiwiyata yang cinta akan lingkungan, kemudian kebersihan, kesehatan lingkungan dan sebagainya. Maka sebagai perwujudan dari penghargaan tersebut, maka SMK Negeri 1 Wonosobo mungkin bisa saya berikan contoh. Perwujudannya itu adalah kegiatan kebersihan di setiap hari Jumat pagi. Jadi nanti ada budaya pagi, dan di hari Jumat itu adalah ada kegiatan budaya pagi, yaitu bersih lingkungan, yang nanti memberikan tanggung jawab kepada kalian peserta didik dan juga guru dan juga seluruh warga SMK Negeri 1 Wonosobo untuk membersihkan lingkungan masing-masing. Kalau peserta didik ya di kelas, kalau guru ya di ruang guru, dan untuk kebersihan WC nanti akan dijadwalkan oleh tim adiwiyata. Jadi nanti ada juga yang nanti dari siswa untuk membantu dalam kebersihan WC, nanti digilir seperti itu. Itu perwujudannya, atau mungkin bisa Bapak berikan yang lain sebagai contohnya. Pengelolaan sampah, nanti di setiap kelas ada tempat sampah yang nanti dipisahkan antara sampah plastik dan sampah organik, yang nanti organik itu nanti akan diolah lagi menjadi kompos. Jadi ada juga di SMK Negeri 1 Wonosobo itu composting, itu mengelola sampah-sampah kompos untuk menjadi pupuk seperti itu. Dan juga ada bank sampah, nanti sampah kertas, sampah plastik itu nanti akan bisa dikumpulkan dan juga di daur ulang atau dijual seperti itu. Itu perwujudan dari budaya cinta lingkungan yang ada di SMK Negeri 1 Wonosobo. Meskipun demikian tetap ada kebersihan berkala yang nanti harus kalian ikuti juga, kebersihan berkalanya. Kemudian yang selanjutnya budaya pagi. Sebagaimana yang tadi Bapak sudah sampaikan kepada kalian, budaya pagi juga ada di SMK Negeri 1 Wonosobo. Ini dilaksanakan setiap pagi. Jadi setiap pagi, setiap hari. Untuk setiap hari Senin nanti berupa upacara bendera, itu kegiatan paginya ya. Kemudian hari Selasanya itu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan biasanya diikuti dengan satu lagu nasional atau lagu daerah. Jadi lagu wajibnya Indonesia Raya, kemudian ditambah lagu sunnahnya, lagu daerah atau lagu nasional yang lain untuk memunculkan jiwa nasionalisme kita dan cinta terhadap tanah air kita. Kemudian yang hari Rabu itu literasi, itu tergantung dari guru yang mengajar jam pertama, yaitu ada yang meminta anak untuk membaca, ada juga yang meminta anak untuk menceritakan dari apa yang dia baca, dari apa yang siswa baca, untuk memberikan gambaran pengalaman kepada teman-temannya yang mungkin bisa bermakna bagi teman-teman yang lain. Kemudian yang hari Kamis yaitu visi misi sekolah, nanti kalian akan membaca bersama-sama visi misi sekolah. Diharapkan dengan kalian membaca dan menghafalkan visi misi sekolah, kalian menjadi tahu dan lebih bersemangat lagi untuk dapat mewujudkan itu, karena sungguh berat sekali bagi pendidik dan tenaga pendidikan untuk dapat mewujudkan visi misi sekolah tanpa bantuan dari peserta didik, karena yang paling utama adalah peserta didik. Jadi dengan menghafalkan kalian menjadi tahu, kalian menjadi
lebih bersemangat lagi, harapan dari kami. Kemudian yang hari Jumat sebagaimana yang tadi Bapak sudah sampaikan, itu diberikan waktu khusus kurang lebih 30 menit sampai 45 menit itu digunakan untuk kebersihan kelas. Jadi nanti membersihkan lingkungan kelas, membersihkan WC dan sebagainya, itu tadi sudah Bapak jelaskan. Kemudian yang selanjutnya adalah budaya 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Ini juga sama budaya yang dilaksanakan di pagi hari. Di pagi hari sebelum memulai pembelajaran. Bedanya dengan yang tadi, itu setiap hari berganti-ganti, berubah-ubah. Tapi kalau 5R ini setiap akan memulai pembelajaran maka melaksanakan 5R. Yaitu apa? Menata tempat duduk, membersihkan tempat duduk, meja dan sebagainya, di bawah meja, di laci dan sebagainya. Itu budaya 5R dan menggunakan kain lap. Makanya kalian nanti ketika sudah pembelajaran langsung atau tatap muka, kalian akan membawa kain lap tersebut. Kemudian yang selanjutnya, budaya yang selanjutnya yaitu budaya prestasi. Sebenarnya prestasi dijadikan sebagai budaya itu juga mungkin belum tepat ya. Akan tetapi karena SMK Negeri 1 Wonosobo ini memang langganan atau mungkin banyak prestasi yang diraih, maka budaya prestasi ini bisa dikatakan sebagai budaya SMK Negeri 1 Wonosobo. Mengapa demikian? Karena harapan dari kita, dari pendidik dan juga otomatis dengan dari alumni SMK Negeri 1 Wonosobo, agar adik-adik kelasnya, agar kalian terutama yang baru masuk SMK Negeri 1 Wonosobo itu juga tetap mengupayakan secara optimal untuk memperoleh prestasi-prestasi baik skala kabupaten, mungkin provinsi, nasional, kalau mungkin bisa internasional, itu sangat diharapkan oleh kami. Sehingga prestasi ini dijadikan budaya supaya kalian nantinya lebih bersemangat lagi untuk tetap melestarikan budaya ini dan tetap berusaha untuk mendapatkan prestasi-prestasi tersebut di setiap jenjang. Kemudian yang selanjutnya, budaya senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ini saya yakin di SMP pun juga sudah ada. Saya yakin pasti di SMP itu ada senyum, salam, sapa, sopan, santun. Diharapkan dengan adanya senyum, salam, sapa, maka pembelajaran di kelas itu akan menjadi bagus, lebih nyaman, lebih nikmat. Kemudian guru juga mengajar di kelas itu juga nyaman, maka kalian akan menerima pembelajaran itu atau materi yang disampaikan oleh guru itu lebih optimal lagi. Dan dari budaya ini pula diharapkan kalian bisa memisahkan kapan guru kalian itu menjadi guru kalian, kapan guru kalian itu menjadi saudara kalian kalau memang beliaunya adalah saudara kalian, dan kapan guru kalian menjadi teman kalian. Maka kalian harus tahu kapan posisi itu sehingga sopan santun itu tetap terjaga, sehingga kenyamanan pun akan tetap terjaga. Itu untuk yang budaya senyum, sapa, salam, sopan santun dan sebagainya. Kita masuk ke budaya yang selanjutnya. Ini budaya yang muncul baru-baru ini, yang dimunculkan di SMK Negeri 1 Wonosobo dikarenakan adanya serangan wabah, yaitu wabah COVID ya, COVID-19 atau mungkin bisa disebut juga coronavirus. Itu yang merebah di Indonesia, khususnya Wonosobo juga sama, otomatis SMK Negeri 1 Wonosobo pun terdampak. Oleh karena itu perlu adanya budaya baru, budaya new normal yang dapat setidaknya mengantisipasi, dapat setidaknya mengurangi potensi penyebaran dari virus corona ini. Nah, meskipun ini belum dilaksanakan ya, dikarenakan memang masih dilarang oleh Satgas Covid tingkat kabupaten untuk melaksanakan pembelajaran secara langsung, sehingga ini digunakan nanti ketika kalian sudah diizinkan untuk melaksanakan pembelajaran secara langsung atau tatap muka. Ada beberapa poin di sini untuk budaya new normal ini, yaitu budaya mempersiapkan keberangkatan. Jadi nanti berbeda dengan biasanya. Kalau kalian biasanya berangkat mungkin tinggal pamit, salim sama kedua orang tua, kemudian langsung berangkat. Tapi kalau di budaya new normal ini atau budaya baru ini nanti agak sedikit berbeda ya.
Nanti apa saja yang berbeda nanti akan Bapak sampaikan. Kemudian yang selanjutnya budaya memasuki area sekolah. Kalau biasanya kalian masuk area sekolah ya masuk saja, tidak ada masalah. Akan tetapi kalau di new normal ini nanti ada sedikit perbedaan. Nah, seperti apa perbedaannya, aturannya seperti apa di budaya memasuki area sekolah itu nanti juga akan Bapak sampaikan. Kemudian yang poin terakhir yaitu budaya pembelajaran baru. Jadi nanti ada model daring, ada luring. Jadi nanti 50% daring, 50% luring. Ini di dalam masa new normal. Nanti ketika kalian sudah diizinkan ya oleh Satgas Covid. Itu ada dua, daring dan luring. Nah, fokusnya yang Bapak ingin sampaikan budayanya adalah yang untuk luring tatap muka. Itu nanti seperti apa, nanti juga akan Bapak sampaikan. Kita lanjutkan. Mulai dari poin yang pertama, budaya mempersiapkan keberangkatan sekolah. Yang pertama adalah self assessment, yaitu penilaian diri. Layak nggak sih saya berangkat sekolah? Apakah saya sedang dalam kondisi mungkin meriang, batuk, pilek dan sebagainya yang mungkin dikhawatirkan teman-teman menjadi merasa tidak nyaman ketika dekat dengan kalian dikarenakan penyakit kalian tersebut atau mungkin kesehatan kalian tersebut, kondisi kesehatan kalian tersebut, maka disarankan bagi kalian untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Jadi tidak melakukan pembelajaran luring atau langsung tatap muka, tapi melalui daring. Itu jika dari hasil self assessment atau penilaian diri kalian menyatakan diri, oh saya itu sedang nggak enak badan, oh saya itu sedang meriang, saya sedang batuk pilek, takutnya nanti teman-teman merasa tidak nyaman ketika dekat dengan saya. Kemudian yang selanjutnya adalah memastikan diri bersih, jelas ya, harus mandi, tidak berangkat sekolah masih masih rambutnya aul-aulan, gigi belum digosok, baunya tidaknya sedap dan sebagainya. Itu juga pastinya tidak nyaman bagi orang-orang yang ada di sekitar kalian. Jadi silakan membersihkan diri, mandi, dan memastikan diri sehat seperti itu. Itu yang poin pertama. Poin yang kedua, setelah itu sudah kalian lakukan adalah memastikan membawa perlengkapan wajib bawa. Seperti apa atau apa saja itu? Yaitu masker, kemudian hand sanitizer, kemudian lap kain. Bukan cuma wajib bawa ya, kalau untuk masker itu tidak cuma dibawa, tapi juga dipakai untuk melindungi diri dan melindungi orang-orang yang ada di sekitar kalian nantinya. Itu untuk yang wajib bawa. Kemudian yang selanjutnya memastikan membawa alat tulis pribadi, karena di dalam pembelajaran tatap muka itu tidak diperkenankan untuk saling pinjam alat. Jadi tidak boleh pinjam pulpen, tidak boleh menggunakan alat secara bersama-sama, itu tidak diizinkan. Bahkan guru sekalipun itu tidak diizinkan untuk meminjamkan spidol untuk kepada anak untuk mengerjakan di depan kelas. Nah, itu pasti kabar gembira bagi kalian yang takut dengan matematika ya. Karena saya adalah guru matematika, saya yakin kalian pasti merasa lega. Karena saya juga tahu perasaan kalian ketika mungkin guru matematika jalan keliling sambil membawa spidol, itu rasanya pasti seperti jatuh cinta ya. Jantungnya berdegup kencang gitu ya, seperti itu. Nah, itu menjadikan kalian mungkin agak sedikit lega karena tidak diizinkan bagi guru untuk meminta anak mengerjakan di depan. Dan juga tidak ada istirahat ya. Dalam pembelajaran nanti tidak ada istirahat, maka kalian nanti tetap di kelas, tetap di tempat duduk kalian masing-masing. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ketika sudah masuk ke pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya, jika kalian berangkatnya menggunakan kendaraan pribadi, menggunakan kendaraan umum, maka kalian wajib memastikan kalian memakai masker. Kemudian saling menjaga jarak antar penumpang yang satu dengan yang lain. Kalau mungkin ketika kalian mau berangkat sudah ada angkot tapi angkotnya itu penuh, maka bisa ditunda terlebih dahulu menunggu ada angkot yang mungkin agak lebih lega supaya kalian bisa menjaga jarak dengan penumpang yang lain. Lalu bagaimana kalau kita terlambat? Kan menunggu kendaraan yang mungkin lega kan agak sulit, agak lama. Maka sekolah pun sudah memberikan antisipasinya.
yaitu nanti kalian sebelum berangkat itu ada absen online. Jadi nanti kalian sebelum berangkat absen dulu dari rumah. Dalam posisi sudah siap sekolah ya, otomatis bukan masih pakaian daster, masih pakai pakaian tidur, masih pakai cuma sarung, tidak, tapi sudah dalam posisi siap berangkat untuk menunjukkan bahwa Pak, Bu, saya itu sudah siap berangkat, cuma kendaraannya itu sulit. Untuk menunggu kendaraan yang lega itu sulit. Maka eh, antisipasinya seperti yang tadi Bapak sampaikan. Ya, itu untuk budaya masuk ya. Dan dipastikan ketika turun dari angkot pun kalian juga harus mengenakan atau harus menggunakan hand sanitizer supaya lebih aman lagi, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, setelah kalian berangkat menggunakan kendaraan, kemudian masuk ke lingkungan sekolah, itu juga berbeda dari yang biasanya ya. Kalau biasanya kalian bisa langsung masuk, kalau di sini ada beberapa poin yang harus kalian ikuti, yang harus kalian taati. Yang pertama adalah melakukan tes suhu badan. Nanti dari keamanan, dari guru piket, dari guru yang bertugas nanti akan melakukan pengecekan suhu badan menggunakan termogan di di depan sekolahan. Jadi nanti kalian masuk, nanti akan dites terlebih dahulu dengan menggunakan termogan. Kalau hasilnya menunjukkan suhu kalian 37,5 derajat, kurang dari itu, maka kalian akan diizinkan untuk masuk ke lingkungan sekolah. Akan tetapi kalau hasilnya itu suhu kalian melebihi atau sama dengan 37,5 derajat Celcius, maka akan diminta untuk istirahat sebentar. Karena mungkin panasnya suhu badan kalian bukan karena kalian sakit, akan tetapi karena mungkin terpapar sinar matahari, atau mungkin karena kendaraan itu di dalam kendaraan panas dan sebagainya, sehingga diizinkan untuk istirahat terlebih dahulu sebelum nanti cek ulang. Nah, nanti kalau setelah dicek ulang suhu menunjukkan di bawah 37,5 derajat, maka kalian akan diizinkan untuk masuk ke lingkungan sekolah dan mengikuti pembelajaran. Akan tetapi kalau hasilnya memang menunjukkan lebih dari 37,5 derajat, maka dipersilahkan untuk mengikuti pembelajaran secara daring atau jarak jauh. Jadi disarankan untuk pulang dan mengikuti pembelajaran secara jarak jauh. Itu yang pertama. Nah, kalau pertama sudah selesai atau sudah lolos, maka yang kedua wajib mencuci tangan menggunakan sabun. Tidak ada alasan, Pak, saya nggak bisa cuci tangan, nggak ada alat dan sebagainya. Itu tidak diperkenankan. Karena apa? Karena semua fasilitasnya sudah disiapkan oleh Wakasarpras. Bahkan di setiap kelas, di depan kelas itu sudah disediakan wastafel atau tempat cuci tangan beserta sabunnya. Maka tidak ada alasan bagi kalian mengatakan saya tidak sempat cuci tangan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, setelah kalian sudah cuci tangan dengan sabun, kemudian langsung menuju ke kelas masing-masing sesuai jadwalnya dan menghindari kerumunan. Itu yang dilakukan setelah kalian selesai cuci tangan. Kemudian yang terakhir yaitu tentang budaya memulai pembelajaran. Jadi setelah kalian nanti menuju ke kelas masing-masing, kalian akan dibariskan dulu di depan kelas. Jadi tidak langsung masuk ke kelas, akan tetapi baris di depan kelas terlebih dahulu. Nanti dipimpin oleh guru mapel jam pertama, dan juga kalau mungkin guru belum siap, maka perwakilan siswa atau mungkin ketua kelas yang menyiapkan kalian. Nah, nanti setelah disiapkan, masuk satu persatu menuju ke bangkunya masing-masing. Akan tetapi masih belum diizinkan untuk duduk. Apa yang harus dilakukan? Nah, nanti guru akan meminta kalian untuk membersihkan bangkunya masing-masing menggunakan alat-alat yang wajib bawa tadi, yaitu hand sanitizer dan juga lap kain yang tadi dibawa kalian, membersihkan meja, kursi, kemudian laci dan sebagainya. Itu sebelum kalian duduk dan mengikuti pembelajaran.
Kemudian setelah selesai membersihkan itu semua, maka kalian duduk di tempat masing-masing, kemudian mengikuti pembelajaran sebagaimana tadi Bapak sudah sampaikan. Pembelajaran nanti cukup di tempat duduk, tidak usah pindah-pindah tempat, karena juga tidak ada istirahat dan juga kantin pun tutup, maka fokus pembelajaran ada di dalam kelas dan tidak berpindah tempat duduk. Dan juga menggunakan alat tulis pribadi, tidak boleh menggunakan alat tulis secara bersama-sama seperti itu. Kemudian tetap menjaga jarak dengan teman yang lain dan juga menghindari kerumunan karena memang tidak diperkenankan. Nanti pembelajaran pun juga tidak diperkenankan dengan metode diskusi berkerumun, itu juga tidak diperkenankan. Kemudian yang terakhir mungkin untuk di jam pembelajaran yang terakhir itu nanti kalian juga memiliki kewajiban untuk membersihkan kembali tempat duduknya masing-masing. Meskipun dari staf tata usaha itu selalu untuk tiap harinya menyemprot lingkungan sekolah, meja juga, kursi juga dengan menggunakan disinfektan. Akan tetapi akan lebih baik ketika kalian bisa tetap menjaga kebersihannya sendiri-sendiri. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan tentang terkait budaya di SMK Negeri 1 Wonosobo. Sebenarnya masih banyak lagi yang lain, cuma waktu yang diberikan kepada Bapak kan cuma terbatas, hanya 30 menit untuk menyampaikan materi tentang budaya, sehingga Bapak pilihkan yang mungkin besar-besar saja. Nanti yang poin-poin kecil ketika kalian sudah memasuki SMK Negeri 1 Wonosobo, nanti kalian pun akan tahu dengan sendirinya. Dan semoga dengan kalian diakui sebagai warga SMK Negeri 1 Wonosobo mampu menjadikan SMK Negeri 1 Wonosobo perantara bagi kalian untuk meraih kesuksesan kalian di masa yang akan datang. Persiapkan sebaik-baiknya, mumpung kalian masih kelas 10, mumpung kalian masih baru masuk ke SMK Negeri 1 Wonosobo, optimalkan kemampuan kalian untuk meraih yang terbaik di SMK Negeri 1 Wonosobo. Karena kita tidak tahu kapan siklus COVID ini akan berulang. Kalian bisa melihat tetangga kalian di sekitar kalian, bagaimana mereka, saya yakin mereka semua tidak akan siap dengan kondisi ini. Nah, kalau suatu saat nanti siklus ini berulang kembali dan kalian tidak mempersiapkan mulai dari sekarang, maka akan seperti apakah kehidupan kalian nantinya? Maka monggo, mari kita siapkan diri kita untuk meraih kesuksesan kita di masa yang akan datang, dengan harapan kehidupan yang akan datang kita menjadi lebih baik, baik di dunia ini maupun di akhirat. Mungkin itu saja yang bisa Bapak saya sampaikan. Mohon maaf kalau mungkin dalam kata-kata Bapak ada kekurangan, ada kesalahan. Sungguh kesalahan dan kekurangan itu adalah dari pribadi Bapak sendiri karena memang keterbatasan Bapak. Kalau ada lebihnya, ada baiknya, monggo untuk kalian laksanakan, dan insya Allah semuanya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan Yang Maha Esa. Cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di sekolahan nanti ketika tatap muka.